2 jam hari ini, PT Yamaha Indonesia kembali meluncurkan produk teranyar All New Aerox 155 Connected. Banyak keunggulan dari motor ini, salah satunya koneksi dengan smartphone untuk memantau kondisi secara aktual. PT Yamaha Indonesia Motor meluncurkan produk terbaru All New Aerox 155 Connected. Motor ini mendapat sentuhan baru secara total dengan tampilan lebih sporty, fitur canggih, dan performa mesin yang semakin baik. Selain itu, ada beberapa fitur canggih yang tersemat pada motor yang keluar di masa pandemi ini. Salah satunya fitur Y-Connect yang mampu menghubungkan antara smartphone pengendara dengan sepeda motor. Fitur ini bahkan bisa digunakan untuk melihat dan memantau kondisi motor secara aktual. Area Manager Dealer PT Yamaha Tamrin Brothers, Robert Desrianto menjelaskan, motor teranyar ini melengkapi fitur sebelumnya, salah satunya Smart Key System, sistem kunci canggih tanpa anak kunci. Kemudian ada juga fitur Electric Power Socket berguna untuk pengisian daya baterai smartphone. Soal harga, motor ini terbagi dalam dua tipe. All New Aerox Connected dijual seharga Rp26.632.000 dan All New Aerox Connected ABS sebesar Rp30.379.000. Reporter Ella Sulistiana, juru kamera Al-Hadi Farid, palpres.com. Pemirsa, mahasiswa Fakultas Adab dan Humaniora UIN Raden Patah Palembang belajar membuat tanjak. Kegiatan yang dikemas dalam bentuk workshop ini sebagai upaya melestarikan adat dan tradisi leluhur. Fakultas Adab dan Humaniora Universitas Islam Negeri Raden Patah Palembang bekerjasama dengan Museum Negeri Sumatera Selatan menggelar workshop Tanjak di Aula Museum Negeri Sumatera Selatan, Rabu 18 November 2020. Kegiatan ini diikuti oleh mahasiswa dari Fakultas Adab dan Humaniora UIN Raden Patah Palembang. Ketua Panitia Pelaksana Kemas AR Panji mengatakan, kegiatan ini digelar untuk mengajarkan kepada kaum milenial bagaimana cara membuat tanjak. Kita bersama narasumber, mengundang 2 orang narasumber untuk mengajarkan bagaimana cara membuat tanjak kepada generasi muda. Artinya kaum milenial kita ajarkan cara membuat tanjak. Tujuannya supaya mereka lebih mengenal budaya setempat, budaya Palembang, dan mereka mau memakai dan melestarikan tanjak ini sebagai budaya asli kita. Ya, kenapa ada perempuan? Tujuannya supaya mereka bisa jadi pengrajin, atau minimal nanti dia bisa buatkan untuk anak-anaknya, atau bisa buatkan untuk lakinya atau suaminya, seperti itu. Sementara itu, Herolin Azari, narasumber kegiatan mengatakan, kegiatan ini merupakan upaya melestarikan adat dan tradisi leluhur. Itu melestarikan adat dan tradisi leluhur. Dan sekarang kita miris karena itu generasi sekarang kan susah untuk bisa melipat lagi. Reporter Citra Utama, juru kamera Al-Hadi Farid, palpres.com. Komunitas pedagang dan pecinta kuliner Nusantara pekan lalu bersilaturahmi bersama Sultan Mahmud Badarudin IV Jayawikrama Raden Muhammad Fawaz Diraja di Istana Adat Kesultanan Palembang Darussalam. Kunjungan tersebut selain bersilaturahmi juga untuk meminta Sultan Mahmud Badarudin IV menjadi pembina komunitas tersebut. Dipimpin Ibu Rohana dan sejumlah pengurus lainnya, komunitas pedagang dan pecinta kuliner Nusantara pekan lalu bersilaturahmi bersama Sultan Mahmud Badarudin IV Jayawikrama RM Fawaz Diraja di Istana Adat Kesultanan Palembang Darussalam, Palembang. Hadir mendampingi SMB 4, Pangeran Suryo Febri Irwansyah dan Baby Johan Saimima. Dalam kesempatan itu, Ketua Komunitas Pedagang dan Pecinta Kuliner Nusantara Ibu Rohana menjelaskan kedatangan mereka ke Istana Adat Kesultanan Palembang Darussalam ini untuk bersilaturahmi dengan Sultan Mahmud Badarudin IV Jayawikrama Raden Muhammad Fawaz Diraja. Komunitas ini menurutnya sudah memiliki 400 anggota lebih yang terdiri dari pedagang, pecinta kuliner, dan pembeli kuliner. Mulai dari kue basah khas Palembang, kue modern, pempek, dan turunannya, bakso serta makanan sehari-hari untuk lauk pauk. Selain itu, menurut Ibu Rohana, perkumpulan ini dibentuk untuk membantu teman-teman yang terdampak dari COVID-19. Ditambahkan Rohana, kedatangan mereka ke Istana Adat selain untuk bersilaturahmi, juga meminta SMB 4 menjadi pembina dari pedagang dan pecinta kuliner ini. Kita menjaga kearifan lokal tadi, kita menghormati dari
akan melebar sampai ke Nusantara. Perkumpulan kita ini, dan kita bisa menggali kekayaan Palembang dan kekayaan dari kuliner Palembang. Pihaknya berharap langkah mereka tidak sampai di situ saja, tapi melebar ke Nusantara dan dapat menggali kekayaan Palembang dan kekayaan kuliner Palembang. Sedangkan SMB 4 menilai tujuan komunitas tersebut sangat positif, di mana mereka akan mengembangkan usahanya kembali, saling memberikan masukan dan saling membantu agar tetap eksis dan survive di era pandemi ini. Reporter dan juru kamera Dudio Skandar melaporkan untuk palpres.com. Berita terakhir Sumsel 24 jam hari ini. Ratusan warga yang ada di Pasar Dempo, Kota Pagar Alam terjaring razia masker. Para pelanggar protokol kesehatan ini diberi sanksi sosial berupa push up dan menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Tim gabungan yang terdiri dari Satpol PP, Dishub, Dinas Kesehatan Pagar Alam, serta polisi dan TNI kembali melakukan razia pelanggaran protokol kesehatan. Razia yang digelar di pusat perekonomian ini menjaring ratusan warga yang tidak menggunakan masker. Salah satu razia di Pasar Dempo, Kota Pagar Alam, warga yang tidak menggunakan masker langsung didata oleh tim. Para pelanggar juga diberikan hukuman sosial seperti push up dan menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Kasat Pol PP Kota Pagar Alam, Mastullah Mulis mengatakan, operasi justisi ini akan dilakukan selama 10 hari. Dalam 2 hari pertama masih sanksi sosial, kemudian akan terapkan sanksi denda uang 50.000. Dalam operasi yang dilakukan, sudah ratusan orang pelanggar terjaring. Tim gabungan mengimbau agar warga menggunakan masker apabila keluar rumah untuk mencegah persebaran virus. Justisi ini akan dilaksanakan 10 hari yang akan dilaksanakan mulai dari kemarin tanggal 17 sampai dengan tanggal 30. Namun sesuai dengan schedule itu telah ditetapkan, namun secara situasional nanti tim akan menempatkan tempat yang dimana pada titik sasar. Reporter dan juru kamera Eko Wahyudi, palpres.com. Demikianlah berita Sumsel 24 jam hari ini. Saya Sri Devi, sampai jumpa.